Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pekan ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita Kitabah. Setelah kita mempelajari pada minggu lalu tentang asal mula bahasa Arab, maka pada pekan ini kita mulai masuk ke ranah pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Arah pembelajarannya bagaimana sih? Sebelum kita masuk ke pembelajaran kitabah untuk pekan selanjutnya. Oke, langsung saja. Arah pembelajaran bahasa Arab di Indonesia berdasarkan kurikulum. Menyoroti pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu mengingat bahwa pembelajaran bahasa Arab tidak hanya diajarkan di madrasah saja, tapi juga di sekolah pada umumnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan M. Zir bahwa sebelum tahun 1994, kebijakan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia memiliki perbedaan antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, Departemen Agama ini menetapkan bahwa pembelajaran bahasa Arab ini sebagai mata pelajaran wajib. Nah, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI sampai ke perguruan tinggi pada semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Sementara pada Departemen Pendidikan Nasional, bahasa Arab ini hanya diajarkan di sekolah menengah atas sebagai mata pelajaran bahasa asing pilihan. Nah, dan sebagai salah satu jurusan ataupun prodi di beberapa perguruan tinggi. Namun, sejak tahun 1994 ada kerjasama antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional tentang kebijakan pembelajaran bahasa Arab baik di SMA maupun MA yang dituangkan dalam bentuk kurikulum. Itu. Nah, arah pembelajaran bahasa Arab di madrasah dan di sekolah umum bermula dari kurikulum 1994. Nah, di dalam kurikulum 1994 ini dibahas bahwa pembelajaran bahasa Arab di madrasah dan di sekolah umum sampai dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam kurikulum sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah tahun 1994 ada perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat pada tujuan, ya, segi tujuan. Pada madrasah itu cenderung sebagai alat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Arab seperti fikih, tafsir, hadis. Sementara di sekolah umum atau hanya di sekolah menengah umum saja ini sebagai sarana komunikasi. Untuk menguasai kemahiran bahasa. Perbedaan juga terlihat pada tingkatan pengajaran. Di madrasah bahasa Arab ini diajarkan mulai dari tingkat dasar, sekolah dasar yaitu MI ya, madrasah ibtidaiyah, baru ke sanawiyah atau menengah pertama, baru ke tingkat aliyah atau sekolah menengah umum ya, sekolah menengah atas. Tapi tidak untuk tingkat pengajaran di sekolah umum hanya ditekankan pada tingkatan-tingkatan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian perbedaan dari tingkat status di madrasah pembelajaran bahasa Arab itu sebagai mata pelajaran wajib ya. Sementara di sekolah umum itu mata pelajaran bahasa Arab sebagai mata pelajaran bahasa asing yaitu mata pelajaran pilihan, artinya tidak wajib ya. Nah, kemudian arah pembelajaran bahasa Arab sekolah menengah umum atau madrasah aliyah tahun 1996. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya tahun 1994, kurikulum sekolah menengah umum dan madrasah aliyah ini sudah ada kesamaan dalam orientasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu diarahkan kepada
kompetensi komunikatif. Nah, yang menjadikan karakteristik kurikulum ini adalah tujuan pembelajaran dirumuskan dan bertumpu pada keterampilan berbahasa, yaitu 4 maharoh tadi ya. Ada istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Bukan lagi pada bertumpu pada unsur-unsur bahasa seperti mufrodat, kemudian kaidah seperti itu. Sehingga dalam pembelajarannya kosakata ini ditempatkan dan disajikan secara fleksibel. Adapun struktur tidak dicantumkan secara tersurat agar tidak dijadikan fokus dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian next, arah pembelajaran bahasa Arab kurikulum Sekolah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah 2004. Ya. Kurikulum 2004 ini menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Nah, adapun karakteristik kurikulum ini adalah kurikulum ini dipersiapkan untuk mencapai keterampilan dasar awal bahasa Arab siswa dengan didukung unsur-unsur kebahasaan. Kemudian, mata pelajaran bahasa Arab ini merupakan mata pelajaran pilihan di sekolah menengah umum yang berfungsi untuk alat pengembangan diri siswa dalam bidang komunikasi, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Kemudian program pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan agar siswa berkembang baik dalam kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian berbicara secara sederhana tetapi efektif dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi, pikiran, perasaan, kemudian menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, kemudian interaktif dan juga menyenangkan. Kemudian menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis pendek, sederhana ya, dan merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan juga menyenangkan. Kemudian menulis kreatif meskipun pendek sederhana berbagai bentuk teks untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan juga perasaan. Dan menghayati serta menghargai karya sastra, kemudian kemampuan untuk berdiskusi dan menganalisis teks secara kritis. Kemudian arah pembelajaran bahasa Arab kurikulum Sekolah Menengah Umum dan Madrasah Aliyah 2006. Nah, kurikulum 2006 ini juga dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan didasarkan pada ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 atau KTSP ya, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum KTSP ini berdasarkan standar kompetensi kelulusan atau SKL, kemudian standar isi, dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang menjadi karakteristik dalam kurikulum ini yaitu pembelajaran bahasa Arab adalah pembelajaran yang menekankan aspek keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan berbahasa baik lisan dan tulisan. Kemudian baik reseptif maupun produktif, yaitu kemampuan menerima dan juga memproduksi bahasa seperti itu ya. Kemudian materi kebahasaan dijabarkan sesuai dengan kebutuhan tema. Maka ungkapan komunikatif, pola kalimat, kosakata disajikan mengacu pada tema atau tematik ya. Kemudian pembelajaran bahasa Arab mencakup 4 aspek, yaitu istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Nah, keempat aspek tersebut disajikan secara utuh, terpadu menjadi satu ya. Setiap aspek keterampilan kebahasaan ini saling support untuk mencapai kompetensi dasar yang dijadikan tujuan. Oke, arah pembelajaran bahasa kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik tadi reseptif maupun produktif. Nah, kemampuan reseptif ini adalah kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan juga memahami bacaan.
Sedangkan kemampuan produktif ini adalah kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam apa? Dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, serta juga kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam baik bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab di madrasah ini dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup tadi 4 keterampilan berbahasa atau 4 maharoh tadi ya, diajarkan secara satu integral atau terpadu, yaitu istimak, kalam, qiraah, kitabah itu menjadi satu. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara secara sebagai landasan berbahasa atau pada MI ya. Kemudian tingkat sanawiyah itu keempat kecakapan tadi diajarkan secara berimbang sama. Kemudian baru pada tingkat madrasah aliyah itu dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis atau kemampuan produktif ya, sehingga siswa diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab. Nah, mata pelajaran bahasa Arab ini memiliki tujuan sebagai untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tertulis, yang mencakup tadi ya, istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam atau kitab-kitab ya, tadi Al-Quran dan juga hadis. Kemudian mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan, keterpaduan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Next, terakhir ya, arah pembelajaran bahasa Arab berdasarkan kurikulum 2013. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67, 68, dan 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kemudian sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, bahwa kurikulum 2013 ini menganut pola pikir pembelajaran berpusat pada peserta didik ya, atau student centered, kemudian pembelajaran interaktif ya. Jadi interaksi guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, alam itu saling ya. Kemudian 3 pembelajaran secara jejaring atau mengandalkan media internet juga. Jadi siswa dapat menimba ilmu baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, seperti itu. Kemudian pola pembelajaran aktif ya. Jadi tadi berpusat pada siswa. Kemudian belajar kelompok itu berbasis tim dan pembelajaran berbasis alat multimedia. Pola pembelajaran berbasis kebutuhan pelanggan user dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Kemudian pola pembelajaran ilmu, pengetahuan jamak, dan pola pembelajaran kritis. Artinya pembelajaran pada tahun 2013 ini tidak terpaku pada ceramah atau penjelasan dari guru, melainkan dari tindakan siswa sebagai fokus utama. Kemudian memaksimalkan media yang ada gitu ya. Kemudian dari 9 pola pembelajaran yang dianut kurikulum 2013 di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran bahasa Arab hendaknya juga menganut pola pembelajaran tadi. Artinya pembelajaran bahasa Arab juga menggunakan pola aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan ya, serta agar siswa menguasai materi dengan baik dan juga proses mereka mempelajari bahasa Arab dengan cara yang menyenangkan, seperti itu. Secara filosofis, tadi kurikulum 2013 berlandaskan pada pengembangan kehidupan secara individu siswa ya, baik dalam hal beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi intelijensi yang sesuai dengan diri masing-masing siswa yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan umat manusia.
Dan secara teoritis bahwa kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Dan dua landasan ini dapat dipahami bahwa pembelajaran bahasa Arab diarahkan pada pendekatan komunikatif dan berbasis kompetensi yang dapat mengarahkan siswa dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan konteks sosial dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk evaluasi, tolong teman-teman nanti berpendapat ya. Dari kurikulum yang ada ini, mana yang paling Anda minati, apakah dari kurikulum dari awal ataupun kurikulum 2013. Kurikulum yang mengacu pada fokus pada guru ataupun kepada siswa, dan seperti apa tanggapan Anda. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.